Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'tu bi bismillahi ruhi bihi tadat illa kasbi asrarin bi batinihin taat. Wassalaitu bilthani ala khairi khalqihi Muhammadin man zahada zalati wal ghalat. Sa'altuka bi ismi mu'azzami qadruhu bi ajin ahujin jalla jalyutu jal jalat. Selamat datang pada para subscriber semuanya. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat wapak 5x5 dan mengetahui nama khodamnya. Di pelajaran sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara membuat wapak 3x3. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat wapak 5x5. Untuk wapak 5x5 ini biasanya digunakan dalam menulis suatu surat dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-Fatihah, surat Kulhu, ayat kursi, atau yang lainnya, surat-surat dalam bentuk yang panjang atau ayat-ayat yang agak panjang. Untuk wapak 3x3 biasanya digunakan untuk penulisan Asmaul Husna. Kali ini saya akan mencontohkan cara membuat wapak surat Al-Ikhlas. Inilah wapaknya. Pertamanya, wapak-wapak ini dalam penulisan angkanya banyak sekali kesalahan. Ini telah saya koreksi kesalahannya dan memasukkan angka-angka yang benar. Yang pertama, kita merubah huruf surat Al-Ikhlas ke dalam angka. Kita menghitungnya menggunakan hisab jumal kubro, abajadun, hawajahun, toya, kaf, lam, mim, nun, sin, ain, dan seterusnya. Misal qul huwallahu ahad, huruf qafnya berapa, lamnya berapa, terus dijumlahkan semuanya, dan itulah jumlah huruf dalam surat Al-Ikhlas. Saya akan meringkasnya karena pelajaran tersebut sudah saya jelaskan di pelajaran sebelumnya. Sekarang saya menggunakan aplikasi agar lebih mudah. Inilah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apabila dihitung semuanya menggunakan hisab jumal kubro atau hisab abajadun, maka ditemukan jumlahnya 1002. Inilah jumlah huruf dalam surat Al-Ikhlas, 1002. Kemudian kita masukkan pada kolom-kolom yang ada di kotak 5x5 ini. Urutan kolomnya, kolom pertama 1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Silakan dilihat urutan-urutan kolomnya.
Kemudian kita masukkan di kolom pertama 1002. Setelah itu bagaimana cara mengetahui jumlah kolom yang kedua? Kita tambahkan jumlah huruf surat Al-Ikhlas dengan jumlah kolom yang pertama juga. 1002 ditambah 1002, maka hasilnya 2004. Kita masukkan ke kolom kedua 2004. Kemudian kita tambahkan lagi 1002, maka hasilnya 3006. Kita masukkan ke kolom ketiga 3006. Kemudian ditambahkan lagi 1002, maka hasilnya 4008. Kita masukkan ke kolom nomor 4 4008, dan begitu seterusnya sampai kolom ke-24. Cara mengeceknya apakah jumlah kolom-kolom ini sudah benar atau tidak, kita jumlahkan per barisnya. Misal baris pertama kita jumlahkan hasilnya berapa, baris kedua berapa, semuanya jumlahkan berapa hasilnya. Jika sama semua hasilnya, maka sudah benar dalam penulisan kolom-kolom yang ada di sini. Kemudian setelah menulis kolom-kolom sudah terisi semua, sekarang bagaimana cara mengetahui nama malaikat atau nama khodamnya Wipik ini? Cara mengetahuinya, kita jumlahkan semua kolom-kolom sini. Kita jumlahkan semua, hasilnya berapa? Setelah saya jumlahkan, maka hasilnya semuanya adalah 330.660. Ini jumlah keseluruhan setelah ditambahkan. Kemudian bagaimana caranya kita mengetahui nama khodamnya? Inilah nama khodamnya. Ini salah. Cara mengetahui adalah merubah angka ini menjadi suatu huruf. Misal 330.000. 300 dalam dalam rumus abjadun yaitu huruf sin. Huruf sin. 30 dalam rumus abjadun adalah lam. 330.000. Ribu dalam rumus abjadun ialah ogin. 660. 600 dalam rumus abjadun adalah kho. 60 dalam rumus abjadun adalah sin. Nah, jadi khodam ini tinggal ditambahkan alif,
il ini ya, il. Kalau disambung penulisannya kayak gini. Sin, lam, ro, kho, sin, sal, go, khosail. Tinggal tambahkan nama Muhammadnya di sini. Jadi Muhammad sal, go, khosail. Ini salah. Wapak 5x5 model kayak gini biasanya banyak digunakan untuk penulisan rajah dalam sapu tangan, sorban atau semacamnya. Saya banyak lihat di Shopee bentuk rajah-rajah kayak gini, tapi penulisan angka-angkanya masih banyak yang salah dan penulisan khodamnya juga banyak yang keliru atau salah. Karena mereka hanya mencontek, melihat di kitab aslinya bentuknya kayak gitu, mereka contek, padahal yang namanya kitab hikmah pencetakannya, penulisannya udah ratusan tahun yang lalu, maka dalam pencetakannya banyak angka-angka atau huruf-huruf yang salah. Maka oleh itu kita harus lebih teliti dalam penulisan angka-angkanya dan mengetahui nama-nama khodamnya. Inilah cara yang benar menulis angka-angkanya dan mengetahui nama-nama khodamnya. Setelah itu kita tambahkan di pinggir-pinggirnya qauluhu al-haq walahu al-muluk. Kemudian di bawahnya kita tambahkan wabil haq anzalnahu wabil haq nazala, wabil haq anzalnahu wabil haq nazala. Untuk khasiat wapak surat Al-Ikhlas ini sangat banyak sekali. Biasanya digunakan untuk mengabulkan hajat-hajat, untuk mahabbah pengasihan, untuk pengelarisan dagang, atau untuk kerejekian. Cara membuatnya, Anda bisa membuat 3 lembar, 3 salinan rajah ini. Lembar pertama Anda rendam dengan air, kemudian airnya kita minum. Rendam kedua, lembar kedua rendam dalam air, kemudian kita gunakan airnya untuk mandi, dan yang lembar ketiga kita masukkan ke dalam dompet dan kita bawa-bawa. Jika jumlah keseluruhan ini 330.660 kita bagi dengan 1002, maka hasilnya adalah 330 kali. Setelah kita menulis rajah ini, kita bacakan surat Al-Ikhlas sebanyak 330 kali dan bacakan taukilnya 1 kali. Tawakalu ya khuddamu hadhil suratu sarifah waf'alu biqodo'i hazati
wa bizalbi rizqi wal mal wa bi ilqa'il mahaba wal haibah wa hibji wassalamah al-waha al-ajal as-sa'ah barakallahu fikum wa alaikum. Insyaallah wapak ini banyak sekali khasiatnya. Sekian pelajaran tentang wapak kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.